Kabar tak menyenangkan datang dari pedangdut masyhur Via Valen. Mobil mewahnya berwarna putih yang terparkir persis di samping rumahnya di kawasan Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur dibakar oleh orang tak dikenal. Via yang menyaksikan mobil pribadinya dilahap si jago merah itu histeris. Dalam video yang diunggah di Instastory, Via tampak panik, sesekali meminta tolong. Bahkan ia sempat mengeluh jika pemadam kebakaran yang ada di dekat kediamannya tak juga datang. Sedangkan api dibarengi dengan percikan mulai membesar sehingga berpotensi membuat rumahnya ikut terbakar. Namun kondisi Via semakin tenang saat ia mengabarkan jika pihak berwajib tengah menuju kediamannya. Ini tolong pemadam kebakaran cepet kesini Bu. Oh, aku takut ini api ini ke rumah terus nyebar dek sebelah rumahku ada tetangga juga. Ini katanya tadi ada yang bakar. Awas saya yang bakar, kamu tak laporin polisi kok. Awas saya lihat aja. Pagi harinya, api yang telah melumat mobilnya itu akhirnya padam. Meski mobil mewahnya sudah tak lagi berbentuk, hampir seluruh badan mobil dan dalam habis terbakar api. Via juga mengungkap jika pelaku yang membakar mobilnya itu sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Iya, itu ada katanya ada dibakar bagaimana? Iya, dibakar. Tapi masih diselidikin dulu sih, nggak bisa jawab banyak. Sebelum itu orangnya tuh datang di depan, gitu, kayak jalan terus mundur karena tahu ada CCTV mungkin ya. Terus dia itu lewat ke belakang rumahnya tetangga gitu. Terus akhirnya itu tadi kelihatan pas meledak orangnya lari. Dibakar pakai apa kelihatannya? Kalau itu nggak bisa jawab banyak. Berapa orang? Polisinya yang bisa jawab. Berapa orang terus naik apa mereka? Naik apa? Jalan ya? Jalan kaki. Lantas, apa sebenarnya motif pelaku hingga tega membakar mobil mewah milik Via? Benarkah sang pelaku memiliki dendam pribadi kepada Via? Jadi kita habis olah TKP sudah tadi pagi dengan Iden dari Polres, baru kita melakukan penyelidikan. Siapa nanti pelakunya itu kan masih kita cari ya, termasuk saksi-saksi sebagian sudah kita minta keterangan. Di tempat terpisah, artis FTV Ridho Ilahi ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Pria berusia 34 tahun itu dicokok Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kepemilikan sabu Sabtu malam lalu. Saat menggelar jumpa wartawan, pria yang banyak membintangi judul FTV itu mengaku menyesal atas apa yang telah diperbuat. Saya menyesal dan saya minta maaf. Pokoknya saya menyesal banget, saya menyesal. Hingga kini, Ridho masih menjalani pemeriksaan lanjutan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Tak hanya kasus narkoba, Ridho juga pernah digerebek di dalam sebuah hotel bersama selebgram Chaggy Amelia yang sudah bersuami pada tahun 2019 silam. Karena kejadian itu, ia juga sempat disebut sebagai perebut istri orang. Dari kejadian itu, Ridho juga sempat lihat kabur menghindari orang-orang yang memergokinya. Gua lah ngapa-ngapain. Stop. Lu ngerusak rumah tangga orang ya. Oh gitu nih, hah? Gue tanya lu ngapain sama kakak gue? Selain itu, Muhammad Basura, suami dari Dawiyah Zaida, sejatinya harus menjalani sidang dalam agenda pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus diundur. Dawiyah didampingi sang kakak Shehan tampak memendam kekecewaan lantaran sidang lanjutan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dijalani suaminya terpaksa dijadwal ulang. Hari ini sebenarnya agendanya adalah pembacaan duplik dari pengacaranya Muhammad. Tapi ternyata tadi waktu kita di jalan, pengacara juga di jalan, tiba-tiba jaksa penuntut umum bilang bahwa sidangnya itu dimundurin antara besok atau enggak lusa.
Kalau dia ditahan sebenarnya kan udah dari 6 Oktober ya, 6 Oktober 2009 dan baru beberapa bulan lalu, baru sebulanan atau ini masuk proses persidangan. Ini juga sebenarnya udah agak lama ya karena 7 bulanan kira-kira. 9 bulan. 9 bulan. Karena dulu 7 bulan sebenarnya aku udah dioper ke RSKO, kalau sekarang ini sampai udah 9 bulan artinya proses persidangannya masih belum selesai. Nggak dioper juga ke RSKO? Gitu, belum. Waktu awal-awal sih aku nggak datang, tapi begitu pas udah maksudnya kemarin juga kan pandemi ya, jadi aku juga maksudnya si pengacara aja yang selalu datang gitu. Jadi baru kali ini maksudnya karena udah mulai new normal, jadi aku juga beraniin diri untuk Kemarin datang juga. waktu pas Kemarin pledoi waktu ya? pledoi aku datang. Meski mengaku kecewa lantaran tak mendapatkan kabar secara pasti, namun ia berharap jika suaminya mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lain, lantaran Dawiyah mengklaim jika Muhammad adalah korban. Dan yang membuatnya tak habis pikir adalah tuntutan JPU dengan 7 tahun penjara dan denda 1 miliar membuat Dawiyah terkejut. Tapi paling nggak saya berharapnya sih Muhammad bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya dia gitu loh. Haknya dia sebenarnya adalah karena dia adalah seorang korban penyalahguna narkoba, artinya sebenarnya haknya dia untuk mendapatkan rehabilitasi gitu. Pokoknya saya minta mudah-mudahan masih bisa ada keringanan lah untuk dia, karena jujur aja aku agak shock dan kaget juga kemarin karena dengar tuntutannya itu 7 tahun dengan subsidiar, denda subsidiarnya itu 1 miliar gitu kan. Terlalu berat tuntutan JPU kepada suaminya itu. Apalagi Muhammad menurut Dawiyah bukan sebagai pengedar, melainkan hanya pemakai. Jelas-jelas bukan bandar, bukan kurir, bukan perantara gitu kan. Di fakta persidangan sudah bisa dibuktikan bahwa itu nggak ada sama sekali gitu ya. Baik itu transaksi dia sebagai perantara ataupun dia maksudnya jadi kurir atau apapun itu, atau mungkin dia punya sendiri untuk dijual gitu. Itu sudah jelas fakta persidangan membuktikan bahwa dia tuh nggak ada kayak gitu.